Selamat pagi seluruh Jogja, bersama saya Brigadir Villania dari Bidhumas Polda DIY. Dalam Polkes kali ini, kita akan mengajak seluruh Jogja nih untuk jalan-jalan menyusuri Gembira Lokazo dan kita akan bertemu dengan narasumber yang istimewa. Yuk kita kami. Podcast Polda Jogja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, seluruh Jogja sudah bersama kami Bapak Devan Dewanto selaku Marketing Communication Gembira Lokazo. Jadi kita tanya-tanya yuk. Pak, saya mau tanya-tanya nih, bagaimana traffic pengunjung selama libur lebaran ini? Karena saya tuh lihat pas saya masuk tadi sudah banyak pengunjung, padahal masih pagi banget kan Pak ini ya? Baik, jadi traffic pengunjung di Gembira Lokazo tahun ini cukup baik. Kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang biasa memang di libur lebaran kita ada kenaikan 2-3 kali lipat dari kunjungan biasa. Di kunjungan biasa kita biasanya libur Sabtu Minggu itu di angka 3.000-4.000. Sekarang di libur lebaran kita kemarin bisa sampai 6.000 dan targetnya bisa sampai 10.000 dalam satu hari kunjungan. Gitu. Untuk puncak kehadirannya di tanggal berapa nih Pak kira-kira? Apakah sudah sampai ke puncak pengunjung? Kalau puncaknya kita prediksi di H+2 sama H+3 karena memang dari data yang sudah kita olah biasanya kunjungan tertinggi Gembira Lokazo itu di H+2 dan 3. Itu kebanyakan rombongan dari luar kota. Ya. Dari Solo, dari Semarang, dan beberapa kemarin kita pantau ada yang dari Jawa Barat juga, ada yang dari Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Untuk warga lokal sendiri apakah juga banyak yang ke sini? Dan warga lokal juga cukup banyak antusiasnya yang berkunjung ke Gembira Loka karena Gembira Loka dari dulu memang Dari wisata favorit keluarga, ya? jadi wisata favorit yang ada Ya. di Jogja. Itu kemarin ada yang dari area sekitar Jogja pun juga ada. Oke. Terus terkait kesiapan kebun binatang Gembira Lokazo nih Pak, untuk menghadapi lonjakan pengunjung. Oke. Ya. Dari tahun-tahun sebelumnya kita memang selalu ada treatment khusus untuk libur lebaran. Salah satunya kita kerjasama juga dengan Polsek Umbul Harjo dan Kota Gede untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung juga di area Gembira Lokazo ini. Terus kita kerjasama juga dengan Palang Merah Indonesia. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, pengunjung langsung dapat penanganan yang cepat. Terus kita juga ada penambahan beberapa fasilitas juga dari wahana dan zona. Kita ada zona cakar baru juga yang bisa dilihat Kak. Villanya di belakang kita ini adalah salah satu. Ini ya? Ya. Ini baru. Dibukanya dari tanggal? Ini kita buka libur lebaran ini. Oh, baru tanggal libur 15 lebaran ini. Maret kemarin kita baru buka. Kita datangkan langsung satwa anjing liar Afrika dan red fox. Gitu. Berapa itu Pak jumlahnya? Kalau jumlahnya anjing liar Afrika itu ada 2 koloni yang terdiri dari 8 ekor. Satu koloni ada yang 5, ada yang 3. Gitu. Jadi ini memang langsung. Sudah ada ya Pak? Sudah ada. Ngumpet kayaknya. Ngumpet. Apa tidurnya kebalik juga? Mungkin karena sudah agak siangan mereka lebih cenderung untuk tidur. Biasanya kalau pagi atau sore mereka kembali aktif lagi. Oh, oke. Nah, sekarang untuk parkirnya nih Pak nih. Penting nih bagi seluruh Jogja untuk tahu parkir kendaraan. Ada berapa lokasi parkir atau titik-titik pintu parkir atau pintu masuk yang bisa diakses oleh seluruh Jogja kalau misalnya mau memasuki kawasan ini? Jadi untuk libur lebaran kali ini kita ada 2 kantong parkir yang ada di Jalan Kebun Raya nomor 2 dan ada yang di Jalan Veteran. Itu parkir A dan parkir B. Itu untuk kendaraan motor, mobil, bis itu bisa semua, dan harga tiket parkirnya juga
normal dan flat juga. Oke, oke. Tapi tidak ada tambahan kantong parkir ya berarti Pak? Cuman pintu A sama pintu B aja? Ya, biasanya memang kantor parkir kantong barat ini kita buka selama libur lebaran aja. Oh, Kalau kalau hari biasanya di... parkir timur semua. Oh, oke. Jadi untuk antisipasi lonjakan pengunjung kita buka 2 kantong parkir yang biasanya cuma 1 kantong parkir aja. Oke. Terus untuk ini Pak, biar bisa mendapatkan tiket masuk ke kebun binatang tapi tanpa antri, katanya bisa Pak. Biar Bisa. lebih mudah, kasih informasinya Pak. Jadi kita ada 2 cara untuk memesan tiket online. Itu kita ada web resmi Gembira Lokazu, www.gembiralokazu.com. Nanti pengunjung dapat pesan tiket secara langsung dan kita kerjasama juga dengan tiket.com. Itu juga pengunjung juga bisa pesan melalui itu. Nanti ketika sudah memesan tiket melalui online, pengunjung hanya tinggal menunjukkan barcode aja di pintu masuk, tidak perlu ngantri lagi di loket. Untuk biayanya sama? Apakah ada pajaknya? Untuk biaya tetap sama. Oh, sama. Berarti di tiket.com sama www.gembiralokazu.com. Oke. Jadi bisa lebih mudah aksesnya ya tanpa mengantri. Apa itu sudah berlaku lama atau baru lebaran ini, Pak? Kalau pemesanan tiket online kita udah beberapa tahun terakhir ya. Oh, udah. Saya malah baru tahu juga. Saya biasanya antri. Oh, sekarang udah nggak perlu antri lagi. Ya. Jadi bisa pesan tiket dari rumah, datang ke sini, parkir, langsung nunjukin barcode, langsung bisa masuk. Oke, jadi lebih praktis dan mudah, nggak perlu panas-panasan antri. Ya, betul. Dan di web Gembira Lokazu sendiri ketika high season seperti ini kita biasanya ada paket pre-sale juga. Oke. Jadi harga tiket lebih murah dari tiket yang kita jual secara bisa dibilang secara periode libur lebaran. Jadi kan ada penaikan harga tiket, nanti waktu penjualan tiket pre-sale itu harga tiket lebih murah. Untuk websitenya sendiri, isinya tuh ada apa aja Pak? Informasi apa saja yang bisa diakses? Jadi informasi yang bisa diakses di web Gembira Lokazu itu ada berbagai macam berita tentang Gembira Lokazu, terus aktivitas-aktivitas yang kita tawarkan seperti feeding gajah, terus ada interaksi dengan burung, reptil, terus ada jadwal presentasi edukasi satwa, semua lengkap ada di sana. Kalau untuk feeding gajah atau pertunjukan-pertunjukan itu apakah ada tambahan biayanya, Pak? Jadi harga tiket Gembira Lokazu itu ketika hari season ini kan 85.000, tapi itu sudah include dengan naik kereta keliling, kapal katamaran, gratis semua zona satwa yang ada di Gembira Lokazu, sama ada gratis presentasi edukasi satwa juga. Namun untuk yang feeding gajah itu ada biaya tambahan, itu senilai 100.000 untuk satu keluarga. Untuk berapa orang itu, Pak? Untuk 4 orang. 4 orang. Nanti bisa ngasih makan satwa gajah, terus mendapatkan cetak foto langsung jadi dan mendapatkan souvenir juga. Oke, worth it banget ya. Cuman 85.000 udah dapat semua fasilitas. Semua fasilitas. Tinggal kalau misalnya capek jalan juga sudah ada kereta. Yang membantu ya. Jadi pengunjung tidak dikenakan biaya tambahan lagi ketika masuk ke Gembira Lokazu karena semua zona satwa dan termasuk zona cakar yang baru ini juga sudah gratis. Oke. Ayo kita tunggu ya Pak ya kedatangannya. Ditunggu kunjungan sobat satwa semua. Nah ini yang terakhir nih Pak, pesan dari Bapak Devan kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan Gembira Lokazu. Jadi untuk kenyamanan pengunjung juga jangan lupa untuk parkir di kantong parkir resmi kita. Harga tiket lebih murah, lebih flat juga. Terus jangan lupa membawa makanan karena di Gembira Lokazu ini adalah salah satu objek wisata di Jogja yang masih memperbolehkan pengunjung umum membawa makanan dari rumah. Jadi mungkin nanti ketika villa keliling Gembira Loka masih banyak pengunjung yang gelar tikar, terus bawa rantang, makan bersama. Pokoknya kayak rumah sendiri lah ya. Sama kayak rumah sendiri. Bebas mau ngapain aja. Bebas mau ngapain. Dan karena cuaca Jogja masih baru agak hot-hotnya, agak terik-teriknya, jangan lupa membawa payung juga. Ketika sobat satwa nggak bawa payung, kita juga menyewakan payung ada di Gembira Loka. Dan disediakan kantin juga ya Pak sama fasilitas penjualan makanan, minuman. Ya, kalau sobat satwa tidak membawa makanan dari rumah, kita juga menyediakan beberapa
resto dan kantin yang ada di dalam Gembira Loka, dan harganya juga cukup murah di ruang lingkup objek wisata. Jadi ketika liburan bersama keluarga, liburan tetap nyaman, bisa happy di sini. Ditunggu kedatangannya ke Gembira Lokazo. Siapa tahu bisa ketemu Pak Devan. Mau foto bareng boleh. Boleh. Ya, gitu aja ya. Terima kasih atas waktunya. Dengan Semoga senang bisa hati. bertemu di lain kesempatan Ya. lagi. Itu saja Nurul Jogja, ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang di podcast kali ini. Sampai bertemu di episode podcast selanjutnya, dan selalu update YouTube kami, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, Nurul Jogja, setelah kita berbincang-bincang dengan Pak Devan tadi, kita akan berbincang-bincang lagi nih sama salah satu Markom Supervisor. Markom Supervisor. Selamat pagi, Mas. Halo, selamat pagi Mbak Vila. Salam kenal. Tadi tuh saya baru keliling-keliling, terus Oke. lihat kok ada banyak anak kecil di sini berlalu lalang. Oke. Karena saya jiwa kekanak-kanakannya mulai muncul. Mulai muncul ya, Jadi saya baik. tertarik untuk kesini. Sebenarnya ini tuh apa sih, Mas? Tempat apa ini, Mas? Oke, jadi memang ini disediakan itu tiap event yang gede ya, seperti contohnya salah satunya itu adalah Lebaran. Nah, ini namanya Plaza Lemur. Kenapa lemur? Oh, Itu iya? di samping kandang lemur. Oh Gitu. gitu. Jadi Hewan lemur. Benar sekali. Hewan seperti apa itu, Mas, hewan lemur? Nah, nanti bisa kita cek bareng-bareng ya di iya, sana ya. oke. Oke. Nah, kebetulan kegiatan di Plaza Lemur ini sangat banyak. Salah satunya ada Wheel Press. Jadi Wheel Press ini dikhususkan untuk pengunjung atau sobat satwa yang sudah membeli tiket secara pre-sale melalui website kami. Gitu. Nah, selain Wheel Price itu ada juga tato henna dan face painting. Jadi fasilitasnya apa aja nih, Mas? Nah, Biar- selain yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian ada dari teman-teman tim edukasi, ini di sebelah kanan saya itu ada semacam permainan namanya Eleven Balance Walk, dan juga di sebelah sana ada Leap and Go. Nah, ini lebih ke untuk permainan anak kecil sih, jadi kayak nyebrang, habis itu lompat. Untuk saya berarti nggak bisa ya? Bisa sepertinya, bisa. Nanti bisa Apa dicoba. dicoba mana? Mau coba face painting bisa, bisa mau ya. coba tato henna bisa. Ini juga bisa yang lompat-lompat dan Maksimal kisaran umur berapa nih? bebas sih sebenarnya, Oh, bebas. bebas, tidak terbatas umur. Tapi kalau untuk khusus tato painting dan henna itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Benar. Maksimal Bebas. maksimal bebas. Jadi kakek nenek boleh juga. Oke. Gitu. Hewan apa aja yang bisa dilukis tuh? Macam-macam sih, kemarin saya Sesuai coba request. lumba-lumba. Sesuai Sesuai request, request. bener, bebas. Oke. Gitu. Terus selama liburan ini apakah ada pengunjung yang mengalami emergensi? Karena saya lihat kan ada ambulan tuh. Oke. Nah, itu. Oke, baik. Ambulan di sini menjadi salah satu fasilitas kami, yaitu Oke. kami bekerja sama dengan PMI. Nah, Oke. kalau ada pengunjung yang butuh situasi atau penanganan khusus, itu tentu ada. Contohnya itu yang seperti yang sudah pernah terjadi, itu kecapean, ada yang pernah kaki terkilir, dan berbagai macam. Nah, itu kami langsung tindak lanjuti berkolaborasi dengan teman-teman dari Lewat PMI. apa tuh biar bisa tahu kalau di sini ada ambulan, Mas? Oke. Biasanya kalau kami share itu lewat media sosial, itu kami sudah share, kita sudah berkolaborasi dengan PMI. Kemudian kalau misalnya situasi emergensi, itu bisa langsung lapor ke petugas keamanan atau petugas yang ada di sekitar Berarti di pengunjung. setiap titik ada petugas Sudah keamanan kami ya? siapkan Misal petugasnya. saya jatuh di kolam tuh, tiba-tiba jatuh. Sudah ada Terus- petugasnya. Oh, udah Sudah ada. petugasnya, Langsung gini-gini benar. ya, Mas? Iya, bahkan sepertinya ada petugas dari bawah. Oh, dari bawah. bercanda. Putri Duyung dong, Putra Duyung. Oke, sangat menarik Oke. ya. Saya coba jatuh nanti ya, Mas. Nanti ditolong nggak? Gitu? Kayaknya jangan dicoba sih, nanti Oh, jangan basah. dicoba. Oh, iya Benar. sih. Nanti langsung kering, tapi soalnya kan panas. Oh iya, benar sekali. Walaupun panas, tapi ada saja pengunjung yang datang ya. Iya ya, soalnya sangat menarik ya. Benar, Apalagi dan ada bertepatan fasilitas dengan seperti libur ini. lebaran kan. Ramai banget ya, Mas. Dari Ramai banget. pagi. Kebetulan kalau ngomongin jumlah pengunjung, itu kebetulan ada terjadi peningkatan ya. Jumlah pengunjung mulai dari hari Jumat itu 1.000 pengunjung, kemudian di hari Sabtu itu naik 2 kali lipat lebih, itu di angka 3.000, kemudian di hari Minggu kemarin itu mencapai angka 6.000. Oke, berarti gitu. kalau misalnya mau ke wahana-wahana ini nanti ada yang dampingin ya? Ada petugas kami yang Oke, mendampingi. oke. Gitu. Ayo anak-anaknya yang mau main di sini langsung ke sini, nanti Iya. ketemu sama om-omnya Benar. yang kece ini, bisa foto bareng ya. Bayar nggak nih Boleh, kalau enggak foto? dong, bebas. Oke, terus yang terakhir nih, pesan jika kepada masyarakat yang ingin ke sini, pesannya seperti apa nih, Mas?
Oke, pesan untuk masyarakat yang ingin berwisata di Gembira Lokazu, yang pertama persiapkan stamina, jaga kesehatan, dan harap hati-hati terkait dengan barang bawaannya, atau ketika lewat di jalan-jalan yang memang agak riskan ya, contohnya turunan atau tanjakan, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya untuk anak-anak yang membutuhkan stroller, itu kami juga menyediakan persewaannya. Siap. Untuk Ada orang tua, berapa tuh jumlahnya strollernya? saya tidak ngitung pastinya berapa, Oke, tapi ini banyak bisa ya? bisa untuk memuat pengunjung di event-event gede Kalau seperti stroller ini. itu berarti ada berbagai macam jenis, apa cuman bayi aja, apa balita? Oke, juga bisa? kami untuk stroller itu minimal usianya itu 3 sampai 4 tahun minimal. Oh, sekitar 3-4 tahun ya. Iya, Kalau 6 benar. tahun 5 tahun Beratnya itu maksimal 15 kilo, 15 sampai 20 kilo. Saya gitu. juga 15 kilo. Oke, terlihat. Oke, baik. Oke, Terlihat. nah selain stroller kami juga menyediakan kursi roda untuk Oke. orang-orang lansia yang memang membutuhkan gitu. Jadi tetap harus berhati-hati, dan apabila terjadi hujan kami juga menyewakan payung. Oke, jadi nggak perlu khawatir, pokoknya mau hujan, badai apa masih bisa ke sini. Mau kakinya sakit bisa pakai kursi roda. Benar ya kan. sekali, ya. Ya udah gitu aja ya Mas ya. Terima kasih atas waktunya. Terima Semoga kasih, bisa Mbak. Ketemu di lain kesempatan. Siap. Itu saja seluruh Jogja. Jangan lupa ikuti kami terus ya untuk memberikan informasi selanjutnya terkait Gembira Lokazu. Nah, seluruh Jogja, tadi kita sudah berbincang dengan Mas Devan dan Mas Leon dari Gembira Lokazu. Nah, dalam rangka operasi Ketupat Progo 2026, kita akan lanjutkan dengan berbincang dengan Bapak KPO Satpamovit Polresta Yogyakarta. Bapak, Ya. mohon izin, Ya, selamat pagi. selamat pagi, Mbak Ulan. Ya. Pak, dengan Bapak siapa? Monggo diperkenalkan dulu kepada Oh, seluruh saya Jogja. Pak Ibda Sofiantoro, KBO Satpamovit Polresta Yogyakarta. Oh, iya, Ya. baik, Bapak. Bapak mohon izin, dalam rangka operasi Ketupat Progo ini, bagaimana objek wisata yang ada di kota Yogyakarta selama operasi ini berlangsung hingga saat ini, Pak? Selama operasi Ketupat Progo 2026 ini berlangsung, untuk kita optimalkan di kawasan Malioboro Baik. titik 0 dengan Gembira Lokazu tempat di sini, Oh, begitu. ya, gitu Ya. ya, Pak. Yang rame-rame pengunjung gitu ya, Pak? Ya, titik-titik Oke. yang rame. Karena untuk yang di keraton maupun Taman Sari itu antusiasnya berbeda Oh, dengan gitu. liburan siswa. Siswa, Ya, oh, iya, kebanyakan gitu ya, siswa Pak. yang datang. Kalau liburan ini terfokus ke kawasan Malioboro Malioboro, titik titik 0. nol sama Nah, Gembira Loka ya, iya, Pak? betul sekali. Baik. Jadi lebih ke wisata yang dikunjungi bersama dengan keluarga karena masih hari libur gitu ya, Pak? Betul sekali. Baik, Ya. Bapak. Terima kasih. Kemudian saja, Pak, terkait situasi arus wisatawan yang meningkat saat liburan kali ini, langkah apa yang dilakukan oleh Satpamovit Polresta Yogyakarta? Oh, baik, Mbak Bulan. Langkah-langkah yang kita laksanakan Ya. sesuai dengan Ketupat Progo 2026 ini, kita laksanakan patroli lebih intens di kawasan-kawasan tersebut, seperti kawasan pendistrian Malioboro, pusat pembelanjaan seperti Pasar Beringharjo, terus teras 1, teras 2. Kemudian di Gembira Lokazu ini kita lakukan patroli lebih intens, dialogis dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwasanya untuk wisata ke Jogja itu nyaman dan aman, begitu. Baik. Ya. Pernah nggak sih, Pak, terjadi suatu hal kejadian kayak kejahatan misalnya pencurian atau kehilangan barang kayak gitu-gitu, Pak? Sementara ini belum pernah ditemukan Belum pernah yang ditemukan. kehilangan barang di Gembira Lokazu ini maupun di kawasan Malioboro, Oke, gitu. berarti selama patroli dari Satpamovit Polresta Yogyakarta ini belum ada terjadi kejahatan-kejahatan yang menonjol gitu ya, Pak? Betul sekali. Baik, berarti Ya. patrolinya bisa dikatakan berhasil gitu ya, Pak? Siap. Selama pengamanan operasi Ketupat Progo 2026. Betul sekali, ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, Pak, ada berapa objek wisata di Yogyakarta yang menjadi cenceran dari Satpamovit Polresta Yogyakarta pada saat libur panjang atau bisa dikatakan saat libur Lebaran, Pak? Ya, untuk yang jadi
sasaran dari Satpam Covid yaitu kawasan Malioboro. Titik Malioboro nol. lagi ya, Pak? Iya, Ya, tetap titik nol. kita fokuskan ke jalur Gumaton. Oh, Gumaton oke. tuh Ya. Tugu Malioboro Kraton. Tugu Tapi Malioboro. antusias masyarakat saat ini kan ke Malioboro. Betul. Terutama masyarakat yang dari luar kota itu kalau nggak ke Malioboro itu katanya belum lengkap. Oh iya. Betul sekali. Betul, Pak. Betul. Ya, terus sama di Gembira Loka ini. Jadi 3 titik ini yang kita fokuskan. Oke, baik ya Pak. Karena memang Malioboro ini Iya. jadi salah satu Ikon wisata. ikonnya Jogja, Iya, sama ikon salah wisata. satunya juga ada di Gembira Lokaju ini ya Pak. Betul, betul Baik. sekali. Karena memang di Gembira Lokaju ini untuk hewan-hewannya dan juga suasananya itu sangat mendukung untuk berwisata dengan keluarga ya Pak Iya, ya. Makanya betul jadi sekali. bisa jadi salah satu tujuan untuk para warga untuk berwisatawan di sini ya Betul Pak. sekali. Baik, Ya. untuk selanjutnya nih Pak, pesan kepada dari Bapak untuk wisatawan yang akan berwisata ke kota Yogyakarta. Monggo Baik, Bapak untuk sampaikan. ya pesan dari Satpam Covid Polresta Yogyakarta kepada masyarakat Yogyakarta maupun yang di luar Yogyakarta yang berwisata ke Yogyakarta agar selalu berhati-hati, jaga barang-barang berharga, sama awasi anak-anaknya yang ikut berlibur, jangan sampai tertinggal dari keluarganya. Kemudian apabila ada sesuatu hal yang dicurigai maupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa call center ke 110. Nanti masyarakat bisa langsung kita tindak lanjuti apa yang jadi keluhan atau kecurigaan masyarakat di wilayah kota Yogyakarta, terutama di tempat-tempat wisata kota Yogyakarta. Itu mungkin langkah himbauan pada masyarakat wisatawan ke kota Yogyakarta. Baik, terima kasih Bapak atas Ya. waktunya, kemudian pesannya yang sudah disampaikan kepada seluruh Jogja. Kemudian untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan kota Yogyakarta, ingat selalu berhati-hati dalam membawa barang-barang Anda. Betul. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofian atas waktunya dan juga sudah memberikan himbauan dan juga pesan-pesannya kepada seluruh warga wisatawan yang akan berkunjung ke kawasan kota Yogyakarta. Baik, terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, dan untuk mengakhiri, tetap jaga kesehatan dan keselamatan selama berada di wilayah Yogyakarta. Karena mudik aman, keluarga bahagia. Terima kasih dan sampai jumpa.